pihak perusahaan dari Indonesia juga sudah ada di Kuala Lumpur. Kita akan bekerjasama untuk segera memulangkan jenazah ke Indonesia. Ada 3 hal yang ingin kami share kepada rekan-rekan media. Kami juga merujuk kepada berbagai macam pertanyaan yang kami terima terkait dengan isu-isu pelindungan WNI. Yang pertama terkait dengan update perkembangan kasus penembakan WNI di Malaysia. Yang kedua terkait dengan kecelakaan helikopter yang juga terjadi di Malaysia. Dan kemudian yang ketiga terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump. Jadi yang pertama terkait dengan update penanganan insiden penembakan WNI yang ada di Malaysia. Dapat kami sampaikan bahwa pasca meninggalnya 1 WNI yang akhirnya meninggal. Jadi dahulu kan ada 1 WNI atas nama B yang meninggal pada tanggal 24 Januari dan kemudian sudah kita pulangkan jenazahnya pada beberapa hari yang lalu. Yang 1 WNI yang kritis itu akhirnya juga meninggal sebagaimana kami sudah sampaikan sebelumnya. KBRI Kuala Lumpur telah melakukan langkah-langkah identifikasi. Memang cukup sulit karena tidak ada dokumen apapun ya di korban. Seperti itu kita gunakan berbagai macam upaya termasuk menggunakan identifikasi melalui rekam biometrik, face recognition, dan kami sudah mendapatkan data ya, indikasi WNI yang meninggal tersebut. Ya. 1 langkah lagi yang sedang kami lakukan adalah melakukan tes DNA. Jadi kami sudah dapat keluarganya ya, dan juga akan melakukan tes DNA dengan pihak keluarga. Nah, untuk itu nanti begitu sudah selesai kami akan dapat sampaikan secara lengkap dan detail terkait dengan identitas WNI yang meninggal. Nah, segera setelah nanti teridentifikasi keseluruhannya kita akan melakukan proses pemulasaran jenazah dan kemudian kita akan merepatriasi jenazah nanti ke Indonesia. Kemudian terkait dengan 1 WNI yang ditangkap pada tanggal 1 Februari yang lalu, ya, yang masuk menggunakan visa turis dan diduga sebagai transporter. Koordinasi sudah dilakukan oleh KBRI Kuala Lumpur dengan pihak PDRM, Polis Diraja Malaysia, dan Polis Diraja Malaysia juga sudah menyampaikan identitas 1 WNI tersebut. Nah, saat ini KBRI juga sedang melakukan verifikasi identitas WNI tersebut dan juga nanti kita sudah meminta akses ke konsuleran untuk bisa bertemu dan mendalami kronologisnya. Kemudian terkait dengan proses penyelidikan, ya, sebagaimana kita ketahui sejak awal kita telah mengirimkan pesan diplomatik dan kemudian Bapak Presiden Prabowo, Bapak Menlu juga sudah menyampaikan pernyataan di mana kita mendorong dilakukannya proses investigasi secara menyeluruh terhadap insiden ini, ya, bukan hanya terhadap WNI-nya saja, namun juga terhadap aparat APMM yang melakukan penembakan tersebut. Dan kami melihat ada progres yang sudah disampaikan oleh otoritas Malaysia bahwa mereka juga menerapkan ada 3 pasal yang dikenakan, ya, kanun keseksaan atau penal code pasal 307 percobaan pembunuhan ini untuk WNI, kemudian pasal 186 ini melawan aparat, ini juga section yang ada di penal code ditujukan kepada WNI. Nah, sedangkan untuk aparat APMM juga ada pasal yang dikenakan, yaitu section 39 Akta Senjata Api 1960. Dan berdasarkan informasi yang kami terima, 6 aparat APMM juga sudah dibebaskan untuk proses penyelidikan. Nah, kami melihat dalam konteks ini proses penyelidikan masih terus berlangsung. Saat ini kita hormati proses penyelidikan yang sedang dilakukan Malaysia dan kita akan terus monitor hasilnya. Kemudian di sisi Indonesianya juga kita terus juga berkoordinasi. Kemarin kami juga sudah mengadakan rapat yang dikoordinasikan oleh Kemenko Polkam. Di situ juga hadir Baris Krim Polri, bahwa kita pun juga melakukan penyelidikan dari sisi kita. Karena kita ketahui bahwa di kapal tersebut bukan hanya ada penumpang, namun juga ada pihak-pihak yang memberangkatkan, ya, smugglernya. Ya, itu pun juga akan kita lakukan proses penyelidikan dan juga penegakan hukum kepada pihak-pihak tersebut.
Itu terkait dengan update kasus penembakan pesawat, kasus penembakan WNI. Yang kedua terkait dengan kecelakaan pesawat. Ya, sudah terjadi kecelakaan pesawat helikopter Bell 206 dengan nomor registrasi PKZUV, Papa Kilo Zulu Uniform Victor, pada tanggal 6 Februari 2025 pukul 10.26 waktu setempat di wilayah Bentong, Pahang, Malaysia. Kronologis kejadiannya ketika pesawat itu, helikopter itu sedang mencoba hovering untuk mendarat di lokasi di Bentong, selip ya, dan kemudian helikopter terbalik dan kemudian pecahannya itu menyebabkan kebakaran karena di situ ada tangki bahan bakar di situ dan menyebabkan ada satu warga negara Indonesia meninggal dengan inisial FRS usia 27 tahun. Atas kejadian ini, KBRI Kuala Lumpur segera berkoordinasi dengan otoritas penerbangan Malaysia dan juga pihak perusahaan penerbangan. Jadi perusahaan penerbangannya itu merupakan perusahaan penerbangan Indonesia ya, dengan nama PT Zaferina Utama. PT Zaferina Utama ini sedang disewa oleh perusahaan Malaysia untuk instalasi listrik. Saat ini kita sedang melakukan proses pemulasaran jenazah. Ya, saat ini jenazah masih ada di Hospital Bentong. Pihak perusahaan dari Indonesia juga sudah ada di Kuala Lumpur. Kita akan bekerja sama untuk segera memulangkan jenazah ke Indonesia. Isu yang ketiga terkait dengan kebijakan imigrasi Presiden Trump. Dapat kami sampaikan bahwa hingga saat ini informasi yang kami terima ada 2 warga negara Indonesia yang telah ditahan oleh pihak otoritas Amerika Serikat. Satu ditahan di Atlanta, Georgia, dan satu ditahan di New York. Ya. Sebelumnya, ya, sejak awal kebijakan ini diterapkan, Kemlu dan 6 perwakilan RI di pusat sudah melakukan langkah-langkah antisipasi. Kita sudah melakukan koordinasi secara virtual. Ada 6 perwakilan kita yang ada di Amerika, KBRI Washington DC, KJRI San Francisco, KJRI Los Angeles, KJRI Houston, KJRI Chicago, dan KJRI New York. Kita sudah lakukan langkah-langkah koordinasi, antisipasi. Pertama, kita sudah tetapkan langkah-langkah SOP untuk penanganan jika nanti ada warga negara Indonesia yang ditangkap. Kemudian perwakilan RI juga melakukan koordinasi dengan berbagai macam otoritas yang ada di Amerika, ya, seperti ICE, Immigration and Custom Enforcement, dan juga CBP, Custom and Border Protection, dan juga pihak Homeland Security Investigation. Kemudian perwakilan RI juga sudah menyampaikan berbagai macam himbauan melalui berbagai macam platform. Intinya adalah menyampaikan langkah-langkah apa yang harus dilakukan ya, ketika terjadi proses penangkapan, hak-hak apa saja yang mereka miliki dalam proses hukum yang sedang akan dijalani. Kemudian perwakilan RI juga sudah melakukan berbagai macam program edukasi kepada masyarakat. Ya, melibatkan berbagai macam pemuka masyarakat, ya, diaspora kita. Ya, sebagai contoh, 1 Februari yang lalu perwakilan RI di Amerika Serikat bekerjasama dengan Indonesian American Lawyer Association ya, mengadakan kegiatan edukasi kepada masyarakat Indonesia, dihadiri sekitar lebih dari 500 orang untuk menyampaikan Know Your Rights. Jadi apa hak-haknya mereka ketika ada proses penegakan hukum yang dilakukan oleh otoritas Amerika, dan kemudian apa juga yang harus dilakukan ketika melapor ke perwakilan RI. Kita juga sudah sampaikan nomor hotline seluruh perwakilan RI melalui berbagai macam platform. Jadi dengan langkah-langkah ini kita harapkan masyarakat Indonesia yang ada di Amerika, ya, baik yang documented ya dan undocumented, ya, tetap tenang. Ya, namun tentunya kita juga terus menghimbau ya, kepada seluruh masyarakat kita untuk tetap mematuhi aturan hukum yang berlaku di negara setempat.